Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, saya Siti Nurjanilah. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang fikih waris secara singkat, yaitu dasar-dasar yang ada di waris Islam. Yang pertama, apa sih ilmu waris itu atau yang biasa disebut al-mawaris? Oke, al-mawaris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'il madi dari kata warisa, yarisu, irsan, atau bisa disebut sebagai faraid. Nah, faraid itu apa gitu? Faraid itu punya banyak arti. Yang pertama ada al-aqta yang artinya pemberian, yang kedua ada takdir, ketentuan, yang ketiga ada al-qat'u yaitu ketetapan yang pasti. Nah, namun faraid itu secara istilah tuh apa? Secara istilah itu faraid itu bagian dari ahli waris yang telah ditentukan nilai besar kecilnya oleh syariah. Maka secara bahasa tadi muncullah ilmu waris. Definisi ilmu waris itu yaitu apa? Yaitu adalah bagian-bagian harta yang telah ditentukan. Nah, tidak hanya secara bahasa, namun ilmu waris juga bisa didefinisikan dari terminologis. Apa aja sih menurut terminologis itu apa? Yang pertama, kaidah fikih tentang cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalannya. Yang kedua, ilmu yang dapat untuk mengetahui ahli waris yang dapat dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui bagian dari setiap ahli waris. Maka berdasarkan pengertian yang tadi, sebetulnya ilmu ahli waris ini mencakup atas 3 unsur yang penting. Nah, 3 unsur itu apa aja? Yang pertama yaitu pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris. Yang kedua, pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang cara menghitung pembagian ahli waris. Maka sumber hukumnya itu dari mana sih ilmu waris ini? Teman-teman, sumber hukum ahli waris ini tuh banyak sumbernya. Yang pertama ada dari Al-Quran, yang kedua ada dari hadis, yang ketiga ada dari ijma, yang keempat ada dari ijtihad, yang kelima ada dari qiyas. Untuk sumber dari Al-Quran pasti udah banyak banget teman-teman tahu ayat-ayat Al-Quran apa aja sih yang udah ngejelasin tentang fikih waris ini. Pertama mungkin ada di surat Al-Baqarah ayat 180, kemudian ada di surat An-Nisa ayat 11, ayat surat An-Nisa ayat 12, dan ada di surat An-Nisa ayat 176 dan masih banyak lagi. Nah, untuk dari hadis, apa aja hadis? Di sini ada salah satu hadis yaitu dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisihi." Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu salah satu hadisnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat, banyak nih ada hadisnya, nanti ada di sini. Kemudian dari ijma ulama, yaitu ijma ulama mengatakan kalau hukum faraid ini adalah bagian dari hukum Islam yang wajib diikuti. Jadi para ulama dari berbagai mazhab itu juga sepakat tentang menjalankan kewajiban hukum waris sebagaimana yang sudah diatur pada Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan ahli waris atau ketentuan umum di waris Islam ini. Apa aja? Yang pertama tentunya ada rukun dan ada syarat. Lalu apa aja sih rukun dari waris Islam ini? Yang pertama tentunya harus ada muwaris atau pewaris, yaitu adalah pewaris ini yang pemilik harta yang sudah meninggal. Nah, yang kedua ada waris, yaitu ahli warisnya, yaitu ahli warisnya itu dinyatakan harus masih hidup gitu. Jadi si waris ini adalah orang yang akan mewarisi saat pewaris meninggal. Yang ketiga yaitu ada maurus, yaitu harta warisnya, itu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut. Lalu apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu kepastian tentang kematian si pewaris tersebut, yaitu si sudah dipastikan sudah meninggal gitu. Terus yang kedua, kepastian masih hidupnya ahli waris dari si pewaris yang meninggal tadi. Yang ketiga, kepastian diketahuinya hubungan dari ahli waris. Jadi ahli warisnya ini punya hubungan apa sama si pewaris tersebut. Nah, selanjutnya ada sebab dan penghalang waris. Apa sih sebabnya gitu? Yang pertama,
yang sebabnya itu adalah hubungan nasab dengan si pewaris. Jadi apakah hubungannya apa? Apakah anak kandung, apakah saudara kandung, ayah kandung, ataupun hubungan nasab yang merupakan hubungan hakiki dari si pewaris tersebut. Nah, yang kedua, hubungan nikah, yaitu yang sah dengan pewaris, yaitu jadi apa ada hubungannya gitu. Terus yang ketiga yaitu wala, atau adanya hubungan antara tuan dan hamba yang dibebaskan gitu. Contohnya kayak pada masa Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah. Tapi untuk saat ini gitu, ini udah lama nggak diberlakukan dalam Islam. Lalu apa aja sih yang menjadikan terhalangnya hak waris itu? Nah, pertama bisa menghalangi hak waris, yang pertama yaitu adalah pembunuh, yaitu dia yang membunuh si pewaris. Jadi ahli warisnya ini yang membunuh pewaris sendiri, itu bisa menyebabkan terhalangnya harta warisan ya. Yang kedua yaitu berbeda agama dengan si pewaris tersebut. Terus yang ketiga adalah hamba sahaya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, singkat tentang mewaris. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.